Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Pada kesempatan kali ini kita akan mata kuliah Matematika Keuangan Lanjutan dengan topik pembahasan kali ini adalah nilai optimum. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian nilai optimum. Metode program linier digunakan saat seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dengan batasan-batasan tertentu. Sedangkan di lain pihak menghendaki keputusan yang optimum, baik itu maksimum maupun minimum. Dasar matematis persamaan liniernya adalah AX plus BY sama dengan C, dengan X dan Y adalah variabel, sedangkan A, B, dan C adalah konstanta, membagi bidang atas 3 bagian, yaitu titik-titik yang memenuhi persamaan AB, AX plus BY sama dengan C. Kemudian titik-titik yang memenuhi persamaan AX plus BY kurang dari C. Yang ketiga adalah titik-titik yang memenuhi persamaan AX plus BY lebih dari C. Ini adalah kondisi untuk mencari atau untuk menentukan area jawaban dari titik optimum maupun maksimum maupun minimum. Lalu seperti apa cara menentukan nilai optimum pada program linier? Nilai optimum adalah nilai maksimum atau minimum pada suatu program linier. Fungsi yang dicari nilai optimumnya disebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Sedangkan fungsi-fungsi pertidaksamaan yang membatasi disebut fungsi pembatas atau fungsi kendala. Dalam bahasa Inggrisnya adalah fungsi constraint. Kemudian kita akan mencoba menentukan nilai optimum dengan 2 metode. Ya. Yang pertama adalah metode poligonal dan titik ekstrim. Cara menentukannya berdasarkan irisan dari sejumlah penyelesaian yang membentuk suatu poligonal atau segi banyak. Titik P disebut titik ekstrim dari poligonal jika P adalah titik potong garis yang membentuk poligonal tersebut. Metode kedua adalah garis selidik. Garis selidik adalah garis fungsi tujuan yang digeser secara sejajar. Misal fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan px sama dengan qy. Maka garis selidiknya adalah px sama dengan qy sama dengan k. Untuk x, y tertentu, k adalah nilai dari fungsi tujuan tersebut. Beberapa kemungkinan tentang garis selidik adalah sebagai berikut. Jika K sama dengan 0, maka Px plus Qy sama dengan 0 melalui titik 0,0 dan memberikan nilai minimum 0,0. Yang kedua, garis tersebut digeser sejajar ke kanan. Masalah maksimum atau ke kiri apabila masalahnya adalah minimum, sehingga menyentuh titik terakhir dari poligon yang terbentuk ya. Nah, pada titik itulah nilai maksimum atau minimum diperoleh. Nanti kita akan coba praktekkan.
Kemudian model matematika dengan nilai optimum. Masalah program linier adalah mengenai optimalisasi dengan keterbatasan tertentu. Optimalisasi ini harus dibentuk dahulu oleh model matematikanya yang secara garis besar dibagi dua bagian, yaitu fungsi tujuan dan persyaratannya. Adapun langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, tentukan variabel model matematikanya X dan Y. Langkah kedua, tentukan jenis masalah, apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang ketiga, bentuk fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendalanya. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaian dan gambar grafiknya yang diperoleh dari poligon serta titik ekstrimnya. Yang kelima adalah substitusikan fungsi tujuan ke titik ekstrim tersebut atau gunakan garis selidik. Contoh soalnya, diketahui fungsi kuadrat atau fx sama dengan 8x kuadrat ditambah dengan 16x ditambah dengan 1. Diminta tentukan bentuk grafik fungsi kuadratnya. Yang kedua, bila optimum dan titik optimum, nilai optimum dan titik optimum. Sekarang cara mengerjakannya adalah kita lihat fungsinya. Fungsi kuadratnya adalah 8x kuadrat ditambah 16x ditambah 1. Maka A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 16, dan C-nya sama dengan 1. Kita lihat bahwa koefisien X kuadrat adalah 8, yaitu A. Dan koefisien X B adalah 16, dan koefisien C konstantanya adalah 1. Selanjutnya, karena A lebih dari 0, berarti grafik fungsi kuadratnya pasti berbentuk parabola yang menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Maka nilai optimumnya adalah kita mencari di sini F minus B per 2A sama dengan B kuadrat minus 4AC per 4A sama dengan minus 16 kuadrat minus 4, ya kita masukkan ya, B-nya tadi kan 16 ya. Maka minus 16 kuadrat minus 4 kali A-nya adalah 8 dan C-nya adalah 1. Tapi karena sudah digeser kepada sisi sebelah kanan, di mana A dan B-nya ada di sisi kanan, maka dikurangi, angkanya minus ya. Minus 16 kuadrat, minus 4 kali minus 8 kali minus 1. Ketemu, dibagi dengan 4 dikalikan minus 8. Ketemunya adalah 7. Nilai optimum ini merupakan nilai maksimum karena grafik fungsi kuadrat menghadap ke bawah. Jadi puncaknya itu ada di atas, nilainya positif. Oleh sebab itu, titik optimumnya adalah 1,7. Berikutnya, suatu fungsi sasaran dalam program linier dengan dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk f x y sama dengan ax plus by. Jadi kalau tadi kita bicara fungsi kuadrat 3 variabel, sekarang kita bicara fungsi linier ya. Linier ini hanya 2 variabel. Karena linier sehingga variabel x bentuknya tidak kuadrat tapi biasa.
Jadi AX plus BY di mana A dan B adalah anggota bilangan real. Fungsi objektif ini dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dalam suatu cerita. Sedangkan nilai optimum itu sendiri terdiri dari nilai maksimum, misalnya menyangkut laba, pendapatan, dan lain-lain. Jadi kalau sifatnya itu terkait dengan cash in, itu biasanya adalah yang dicari maksimum. Dan nilai minimum biasanya menyangkut biaya, kerugian, dan lain-lain. Nilai optimum suatu fungsi sasaran dapat ditentukan dengan menggunakan titik-titik uji, yaitu titik potong dua garis batas dalam daerah penyelesaian. Kita lihat contohnya di sini. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, contoh soal pertama, tentukan nilai maksimum dari fungsi x, y, di mana fungsi ini adalah sama dengan 5x plus 3y. Untuk sistem pertidaksamaan atau pembatasnya adalah x plus y kurang dari sama dengan 6. Sedangkan 2x plus 3y itu kurang dari sama dengan 15. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Keempat sistem pertidaksamaan ini adalah dinamakan fungsi pembatas atau constraint. Sedangkan fungsi utamanya adalah F sama dengan 5X plus 3Y. Maka kita lihat, mula-mula kita gambar terlebih dahulu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan di atas. Ya, jadi kita lihat tabel di sini. X plus Y minus 6. Ya, di sini X-nya 0, Y-nya 6. Maka XY-nya ada 0,6. Jika X-nya 6, maka Y-nya sama dengan 0. Ya, titik koordinatnya menjadi 6,0. Kemudian pada fungsi kedua, pembatas kedua, yaitu 2x plus 3y sama dengan 15, maka apabila x-nya 0, y-nya sama dengan 5, maka titik koordinatnya adalah 0,5. Sedangkan misalnya y-nya yang 0, maka x-nya adalah 15 per 2. Ya, maka koordinatnya adalah 15 per 2, 0. Kemudian constraint yang ketiga, x sama dengan 0, maka sumbu y. Ya, kalau x-nya 0, kan ketemunya sumbu vertikal y. Kemudian apabila y-nya sama dengan 0, maka ketemunya sumbu horizontal x. Nah, dari 4 persamaan constraint pembatas ini kita gambar. Yang pertama kita akan menggambar dulu persamaan atau garis x plus y sama dengan 6. Ya, di sini kalau tadi x-nya 0, y-nya 6. Kita titik di sini. X-nya 0, y-nya 6. Kemudian pada saat x-nya 6, y-nya 0. Ya, di titik ini. Maka kedua titik ini kita hubungkan dengan garis menjadi garis persamaan x plus y sama dengan 6. Demikian juga pada constraint atau pembatas kedua, di mana persamaannya adalah 2x plus 3y sama dengan 15. Maka apabila x-nya 0, y-nya ketemu 5. Kita titik di 5. Ya, titik 5, y-nya 5. Kemudian apabila y-nya yang 0, x-nya ada 15 per 2 atau kurang lebih 7,5 ya di sini. Nah, kedua garis ini juga kita hubungkan. Maka akan ketemu garis persamaan 2x plus 3y sama dengan 15. Karena ini adalah maksimum dan minimum, maka kita arsir daerah-daerah yang memungkinkan untuk jawabannya.
Sehingga kita hasil ke arah luar, yang ini juga ke arah luar semuanya gitu kan, karena ini adalah maksimum. Setelah kita tahu gambarnya dan titik-titik ekstrimnya, di situ ada titik ekstrimnya adalah A, B, C, dan 0. Nggak mungkin 0 karena kita bicara maksimum. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah segi 4 yang bebas dari arsilan. Dari titik-titik ujinya atau titik ekstrimnya adalah A, B, dan C tadi ya. Titik koordinat A adalah 0,5. Sedangkan titik koordinat C adalah 6,0. Sedangkan titik B merupakan potongan garis G dan H atau garis fungsi yang A tadi dengan garis fungsi yang kedua. Nah, untuk mencari B ini kita menggunakan metode matematika, ya, di mana dua persamaan tadi X plus Y sama dengan 6, kemudian 2X plus 3Y sama dengan 15. Kita hilangkan salah satu variabelnya. Di sini kita hilangkan X, sehingga X plus Y sama dengan 6, kita kalikan 2, menjadi 2X plus 2Y sama dengan 12. Dua fungsi ini kita kurangi, 2X dikurangi 2X, ditambah 2Y dikurangi 3Y, sama dengan 12 dikurangi 15. Sehingga minus Y sama dengan minus 3, atau Y sama dengan 3. Setelah ketemu Y sama dengan 3, maka kita masukkan ke dalam salah satu fungsi yang paling sederhana, yaitu X plus Y sama dengan 6, maka X plus 3 sama dengan 6, sehingga X sama dengan 3. Jadi koordinat titik B adalah 3,3. Selanjutnya titik-titik tersebut disubstitusikan ke dalam fungsi optimum, yakni Fx Y sama dengan 5X plus 3Y, sehingga diperoleh pada titik A, di mana 0,5, X-nya 0, Y-nya 5, maka fungsi titik A adalah 5 kali 0 ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Di titik B, di mana koordinatnya ketemu 3,3, kita coba masukkan angka-angkanya. 5 kali 3 ditambah dengan 3 kali 3 sama dengan 24. Sedangkan di titik C, koordinatnya 6,0. Kita masukkan fungsi tersebut ke dalam angka. Jadi 5 kali 6 ditambah 3 kali 0 sama dengan 30. Di antara ketiga titik tersebut, yang mempunyai nilai tertinggi adalah titik C, di mana ketemunya 30. Maka nilai maksimum untuk fungsi ini atau fungsi tadi, ya, 5X ditambah 3Y, itu ketemunya adalah 30. Jadi ketemu nilai maksimumnya di angka 30 pada titik C. Itu ya, mungkin bisa dipahami. Dan kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan nilai minimum dari fungsi XY sama dengan 4X plus 3Y pada daerah yang diarsir berikut ini. Ya, jadi garis G melalui dua titik, yakni 0,6 dan 1,0. Itu adalah garis G. Sehingga persamaannya adalah 6X plus Y sama dengan 6. Coba diresapi dulu. Ya. Jadi persamaannya adalah karena X-nya ketemu 6, Y-nya ketemu 6, maka 6X plus Y sama dengan 6 itu adalah untuk sumbu garis G. Kemudian garis H yang melalui dua titik, yakni 0,4 dan 2,0, sehingga persamaannya adalah 4X plus 2Y sama dengan 8.
atau 2x plus y sama dengan 4. Itu kita sudah menemukan dulu dua persamaan garis constraint-nya. Jadi kasusnya, kalau pada contoh pertama tadi kita sudah mengetahui dulu constraint-nya atau fungsi pembatasnya. Sedangkan pada kasus kedua ini kita harus mencari persamaan fungsi pembatas dari gambar yang sudah ada. Kalau bedanya tadi sudah ada fungsi pembatasnya, kita membuat gambar. Di contoh yang kedua kita ditunjukkan gambar harus membuat fungsi atau pembatas ya. Fungsi pembatas yang pertama adalah garis G tadi, yaitu antara titik 0,6, 0 x-nya 0, y-nya 6 dengan titik 1,0, x-nya 1, y-nya 0. Ini adalah garis G. Nah, persamaannya adalah berarti kalau kita bicara persamaan adalah 6x atau x-nya di sini adalah 6 ya. 6x ditambah y sama dengan 6. Kemudian yang kedua, constraint yang kedua adalah garis H. Yaitu titiknya adalah 0,4 dan 2,0. Di mana yang pertama x-nya 0, y-nya 4, kemudian yang kedua x-nya 2, y-nya 0. Sehingga persamaannya adalah 4x plus 2y sama dengan 8. Atau 2x plus y sama dengan 4. Kenapa ketemu angka 6 dan kenapa ketemu angka 8? Kalau ya pada garis G ini maksimumnya adalah 6 dikalikan 1. Ya, jadi ketemunya 6. Sedangkan di garis H adalah 4 dikalikan 2, ketemunya 8. Jadi fungsinya 4x plus 2y sama dengan 8. Sedangkan yang garis G adalah 6x plus y sama dengan 6. Nah, 4x plus 2y ini masih bisa kita sederhanakan, kita masing-masing bagi 2, karena kita akan menghilangkan variabel y supaya menjadi 1, maka 4x plus 2y sama dengan 8 sama dengan 2x plus y sama dengan 4. Setelah kita ketemu fungsi constraint-nya, kita lihat penyelesaiannya. Maka titik-titik ekstrimnya kita lihat di sini adalah titik A, B, dan C yang bersentuhan dengan arsiran. Titik A koordinatnya adalah 0,6, titik C koordinatnya adalah 2,0. Nah, titik B ini koordinatnya kita cari menggunakan metode eliminasi matematika tadi. 6x plus y sama dengan 6, 2x plus y sama dengan 4. Maka 6x dikurangi 2x sama dengan 4x. Y dikurangi y sama dengan 0. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka 4x sama dengan 2 atau x sama dengan setengah. Semoga bisa diikuti ya. Karena 2x plus y sama dengan 4, maka 2 kali setengah ditambah y sama dengan 4. Kita bisa mencari nilai y-nya yaitu 1 plus y sama dengan 4. Maka y sama dengan 4 minus 1 atau sama dengan 3. Jadi koordinat titik B adalah setengah, 3. Selanjutnya titik-titik tersebut disubstitusikan ke dalam fungsi fxy sama dengan 4x plus 3y ya, fungsi yang dicari tadi atau fungsi sasarannya atau fungsi tujuan. Maka di titik A 0,6 ini kalau kita masukkan nilainya menjadi 4 kali 0 ditambah 3 kali 6. Sama dengan 18. Sedangkan di titik B
di mana koordinatnya setengah, 3, maka nilai fungsinya menjadi 4 kali setengah ditambah 3 kali 3, sama dengan 11. Di titik C, di mana koordinatnya 2,0, maka nilai fungsinya menjadi 4 kali 2 ditambah dengan 3 kali 0, sama dengan 8. Nah, kalau kita cari tadi, bahwa kalau di contoh soal pertama adalah yang dicari titik maksimum, sehingga kita mencari nilai paling tinggi. Sedangkan di contoh kedua ini, kita diminta mencari titik minimum. Maka kita mengambil nilai yang paling rendah. Sehingga titik minimum untuk contoh kedua ini adalah di titik C, yaitu yang mempunyai nilai terendah sama dengan 8. Kemudian contoh ketiga, nilai maksimum dari daerah yang diarsir pada gambar di samping untuk fungsi sasaran fx y sama dengan 4x plus 10y. Jadi seperti dalam contoh kedua, kalau contoh kedua sudah ada gambar, kita mencari minimumnya. Sekarang contoh ketiga sudah ada gambar, kita diminta mencari maksimum. Dari gambar yang sudah ditunjukkan di situ dan sudah diarsir, area arsiran inilah area yang akan kita cari. Kita lihat pertama adalah garis G yang melalui 2 titik 0,4 dan minus 2,0. Jadi garis G ini adalah garis yang pertama di paling kiri, ya, di mana X-nya sama dengan minus 2, Y-nya sama dengan 0. Sehingga 4x plus minus 2y sama dengan minus 8. Seperti tadi ya, 4 kali minus 2 sama dengan minus 8, di mana fungsi angka x menjadi variabel y dan angka y menjadi variabel x. Sehingga di titik G ini, di mana nilai x-nya di titik pertama 0,4, y-nya 4, ini menjadi variabel x, jadi 4x. Terus di titik yang kedua, x-nya minus 2, y-nya 0, maka minus 2 ini menjadi koefisien variabel y, yaitu menjadi minus 2y. Sedangkan minus 8 ini didapatkan dari 4 kali minus 2, sama dengan minus 8. Nah, dari persamaan garis yang pertama, garis G ini adalah 4x minus 2y sama dengan minus 8. Kita sederhanakan menjadi 2x minus y sama dengan minus 4. Ini adalah pembatas atau constraint yang pertama. Kemudian constraint yang kedua adalah garis H yang melalui 2 titik, yaitu koordinat 0,-2 dan koordinat 2,0. Kita lihat di garis yang kedua dari kiri bawah ke kanan atas, ini adalah garis H, ya, di mana koordinat pertama adalah 0,-2 dan koordinat kedua adalah 2,0. Maka persamaannya menjadi seperti tadi, nilai y menjadi koefisien x dan nilai x menjadi koefisien y. Minus 2x ditambah dengan 2y sama dengan minus 2 kali 2 sama dengan minus 4. Kita sederhanakan menjadi x minus y sama dengan 2. Ini adalah garis pembatas kedua, yaitu garis H. Kemudian kita lihat cari fungsi dari garis pembatas ketiga, yaitu garis C, yang melalui koordinat pertama adalah 0,6, di mana x-nya 0, y-nya sama dengan 6, dan 6,0, yaitu y-nya 0, x-nya 6. Maka dari fungsi ini menjadi 6x plus 6y sama dengan 36, yaitu dari 6 kali 6. Kita sederhanakan menjadi x plus y sama dengan 6. Nah, setelah fungsi pembatas ini ketemu, maka kita bisa menentukan titik-titik ekstrimnya, yaitu titik pertemuan dari 2 fungsi atau lebih. Ketemunya adalah titik A, B, C, dan D, ya. Titik A koordinatnya adalah 0,4,
Kemudian titik D koordinatnya adalah 2,0. Titik B yang merupakan perpotongan garis G dengan C, maka akan kita cari dengan sistem eliminasi tadi. Ya, kita cari dari persamaan yang pertama, 2x minus y sama dengan minus 4. Dan persamaan ketiga, x plus y sama dengan 6. Maka 2x ya, plus x sama dengan 3, minus y plus y sama dengan 0. Kita akan eliminasi ini adalah menghilangkan salah satu variabel. Yang kita hilangkan y, kita cari x-nya. Jadi 3x sama dengan 2, maka x sama dengan 3/2. Itu adalah koordinat garis atau titik B, yang merupakan perpotongan antara garis G tadi dengan garis C. Ya. Kemudian kita cari titik potong berikutnya. Karena x plus y sama dengan 6, maka 3/2 plus y sama dengan 6. Sehingga y ketemu sama dengan 9/2. Jadi koordinat titik B adalah 3/2, 9/2. Titik C merupakan potongan garis H dan C. Maka diperoleh garis H-nya x minus y sama dengan 2, dan garis C-nya adalah 3x plus y sama dengan 6. Kita hilangkan, eliminasikan variabel y, maka 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Karena x plus y sama dengan 6, maka 4 plus y sama dengan 6. Sehingga y ketemu 2. Ya. Jadi koordinat titik C-nya adalah 4,2. Nah, ini adalah cara mencari koordinat-koordinat titik ekstrimnya. Setelah itu kita melihat maksimum titiknya berapa. Selanjutnya titik-titik tersebut kita disubstitusikan ke dalam fungsi x, y sama dengan 4x plus 10y adalah fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Kita lihat di titik A, di mana koordinatnya 0,4, maka fungsi A nilainya adalah 4 kali 0 ditambah dengan 10 kali 4, ketemunya 40. Kemudian nilai titik B adalah 4 kalikan 3/2 ditambah 10 dikalikan 9/2, sama dengan 51. Nilai pada titik C dengan fungsi yang sama, 4 kali 4 ditambah 10 kali 2, sama dengan 36. Dan di titik D-nya, ketemu angkanya adalah 4 kali 2 ditambah dengan 10 kali 0, ketemunya 8. Karena kita mencari maksimum, maka kita mengambil titik di mana nilainya terbesar. Di sini kita temukan titik yang nilainya terbesar adalah titik B, di mana koordinatnya adalah 3/2, 9/2. Nilai akhirnya adalah 51. Itu adalah ketemu maksimalnya. Semoga bisa diikuti nanti sambil diulangi lagi pelan-pelan di rumah ya, masing-masing nanti bisa, semoga bisa dipahami. Saya kira untuk pertemuan kita pembahasan mengenai titik optimum saya cukupkan sekian. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Dan kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, silahkan mengisi kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah kita pada kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.